Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Rina Herlina. Sekarang saya mau share tentang bagaimana caranya membuat karangan dalam bahasa Inggris, yang sebenarnya ini adalah lanjutan dari video sebelumnya sama membuat karangan bahasa Inggris juga. Tetapi temanya untuk saat ini yaitu recount text. Tahu ya, rekan-rekan, recount text itu yaitu teks yang menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa masa lampau. Dan tentunya salah satu syaratnya yaitu biasanya kalau menceritakan sesuatu di masa lampau, biasanya grammarnya itu atau kata kerjanya itu adalah bentuk past tense ya, past tense atau simple past tense. Mari kita mulai pemirsa. Oke pemirsa, kita mulai ya membuat karangan bahasa Inggris. Temanya yaitu saya 2 hari yang lalu ingin membeli sebuah smartphone tapi cancel ya, gara-garanya tidak ada smartphone yang saya inginkan. Kita mulai dengan kata-kata 2 hari yang lalu ya. Boleh ditulis dulu bahasa Indonesianya agar kita mengarangnya dengan metode menerjemahkan, tapi juga enggak ditulis bahasa Indonesianya enggak apa-apa. 2 hari yang lalu adalah 2 days. Kenapa pakai S? Pemirsa, 2 days ago. Kalau karena lebih dari 1 yaitu 2 ya. Kalau 1 hari ya 1 day ago, tidak pakai S. Ini kan 2, lebih dari 1. 3, 4, 5 pakai S ya harinya. Koma, 2 hari yang lalu saya ingin membeli smartphone ya. I ingin membeli smartphone. Ingin bahasa Inggrisnya want ya. Tapi karena ini masuknya kata kerja dan ini lampau, maka want-nya harus dirubah ke verb kedua ya. Ini khusus kata kerja yang digunakan di masa lampau ya, atau past tense, past simple past. Jadi bentuk want kata kerja keduanya yaitu wanted ya. Wanted. Nah, saya ingin membeli smartphone, sebuah smartphone. Bahasa Inggrisnya membeli adalah apa? Buy a smartphone. Oke, kenapa di sini lihat titik ya? Di sini satu kalimat penuh ini ada 2 kata kerja pemirsa. Satu kata kerja ke satu yaitu wanted ya. Kata kerja kedua buy. Ya. Apakah buy juga dibentuk ke kata kerja lampau? Nah seperti ini ya. Buy kata kerja keduanya atau lampaunya both. Apakah bisa dibentuk ke kata kerja ke both? Dalam satu kalimat yang hanya dirubah ke bentuk kata kerja kedua atau lampau hanya kata kerja pertama yaitu wanted ya. Kalau membeli, kalau kata kerja keduanya tidak, tetap saja begitu, tidak dirubah ya. Dan untuk menghubungkan dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, kita harus menggunakan penghubung yaitu to ya. Jadi 2 days ago I wanted to buy a smartphone. Sebuah itu a smartphone ya. Sebuah smartphone. Kemudian dilanjut. Kemudian koma ya. Saya pergi ke pusat kota. I pergi bahasa Inggrisnya go. Tapi bentuk kedua karena lampau ini dirubah menjadi I went. Ingat, ini kalimat yang berbeda, pemirsa. Jadi kalau kalimat yang berbeda, kita kalau menemukan kata kerja lagi, dirubah lagi ke bentuk kata kerja kedua, ya, atau verb 2. Oke. Kalau masih dalam satu kalimat, tidak dirubah seperti by tadi, tidak dirubah ke bentuk kata kerja kedua. Tapi kalau sudah kalimatnya lain lagi, ketika ada kata kerja pertama langsung dirubah ke kedua ya, untuk mengarang kalimat yang terdiri dari
kejadian-kejadian masa lampau. Saya pergi ke pusat kota itu, pemirsa, downtown. Downtown, pusat kota ya, untuk mencari toko smartphone ya, atau sudah aja segitu. Oke. Then I went downtown. Saya kemudian mau pakai then atau kita pakai next juga nggak apa-apa. Bisa pakai and then, bisa pakai then atau bisa pakai next. Next. Saya menemukan sebuah toko smartphone. Saya menemukan. Nah, menemukan itu find, pemirsa. Tapi karena ini sudah kalimat berbeda, ada ketika ada kata kerja pertama, maka kita rubah menjadi kata kerja kedua, yaitu I found sebuah toko ya, a store ya, a store, sebuah toko yang menjual berbagai jenis smartphone, yang menjual toko yang menjual. Yang untuk toko, kata benda, pemirsa bisa pakai which atau bisa pakai that. Ya, which atau that. Menjual itu sell. Nah, sebentar, ini sales itu menjual kata kerja ya, pemirsa. Tapi dia tidak dibentuk ke kata kerja kedua ya. Kenapa? Karena toko tersebut memang menjual HP, menjual smartphone-nya itu dulu, sekarang, dan mungkin di masa yang akan datang ya, ke masa-masa yang akan berlangsung. Jadi dia tidak terpengaruh oleh tensis ya, karena memang toko tersebut khusus menjual smartphone. Dia tidak terimbas oleh pengaruh tensis, karena kalau sell-nya itu dirubah menjadi kata kerja kedua, sold ya, sold, kita katakan various smartphone. Nah, kalau misalnya dirubah menjadi kata kerja kedua, ya ini sold, maka sekarang dan mungkin ke depannya dia sudah tidak menjual lagi smartphone. Paham ya pemirsa? Jadi ini tidak dirubah ke kata kerja kedua, karena memang khusus toko itu memang kerjaannya itu menjual smartphone. Dulu, sekarang, dan mungkin yang di masa depan ya. Maaf ya, pemirsa, saya batuk nih. Kemudian ada yang kurang di sini pemirsa. A store itu kan sebuah toko. Toko itu kan benda. Bendanya tuh satu ya. Nah, saya cek di sini. Toko itu benda. Bendanya itu satu. Nah, ini ya. Kata gantinya adalah it. Nah, kalau kata gantinya it, he, she, atau it ya, maka kata kerjanya harus menggunakan s ya, itu s. Next, I found a store which atau that sells various smartphones. Nah, kemudian various itu kan berbagai macam. Berarti kalau berbagai macam smartphone-nya lebih dari satu ya. Nah, kalau lebih dari satu, maka ditambah S juga pemirsa. Oke. Kemudian, tetapi ternyata saya tidak menemukan smartphone yang saya inginkan ya. Mungkin saya melihat iklan di TV dan saya mencari-cari smartphone sesuai yang saya inginkan di TV.
saya tidak menemui ya. Jadi tetapi, however, saya tidak menemukan. Oke. Saya spasi dulu. Menemukan bahasa Inggrisnya find ya. Smartphone yang saya inginkan. Yang ingat, kalau smartphone yang saya inginkan, that ya, atau which ya, sama seperti di atas, that I like ya. Atau bisa juga that I dream of. Bisa ya. Oke, lihat di sini. However, nah, saya kenapa ini tidak diubah menjadi found seperti ini? Karena ini udah kalimat baru. Kenapa? Karena ada kata-kata tidak ya. Terhalang oleh kata-kata tidak. Tidak itu do not. Ya. Tetapi karena lampau, maka do-nya dirubah menjadi did. Ya. Did not find, atau bisa disingkat dengan didn't. Find-nya tidak dirubah pemirsa karena sudah terhalang oleh didn't ya. Didn't atau did not. Find a smartphone that I like atau that I dream of ya. Oke. Terserah mana yang pemirsa inginkan. Mau like boleh ya. Kemudian kita save dulu. Takut ngilang, tiba-tiba ngilang ya. Kemudian sehingga jadi atau sehingga atau jadi. So saya membatalkan membeli, atau jadi saya tidak membeli handphone. So atau jadi saya tidak bisa, atau jadi saya, atau akhirnya ya, bisa akhirnya, finally. Oke, saya pulang. Tadi pulang itu kan go home ya pemirsa, go home. Nah, karena ini kalimat baru ya, maka kata kerja ini kata kerja dan diganti menjadi I went home, kata kerja bentuk kedua. I went home. Oke, jadi saya pulang without, tanpa a smartphone. Nah, jadi saya pulang tanpa a smartphone. Oke. Kemudian saya bermaksud, I intend, bermaksud membeli handphone secara online ya, I intend. I intend bentuk keduanya yaitu intended buy a smartphone. Oke. Kita diam dulu di sini. Saya bermaksud membeli. Nah, di sini ada dua kata kerja.
kata kerja pertama intended, kata kerja yang kedua by. Jadi yang dirubah menjadi kata kerja kedua hanya yang dirubah ke verb kedua hanya kata kerja pertama, kata kerja keduanya tidak. Tapi untuk menghubungkan kata kerja pertama dengan kata kerja kedua, untuk menghubungkan intended dengan buy, kita menggunakan tuh. I intended to buy a smartphone. Nah, karena smartphone-nya sudah beberapa kali dirubah ya, dalam bahasa Inggris itu kita mengenal kalimat efektif ya. Jadi untuk mengefektifkan kalimat, kita mengganti smartphone itu yaitu dengan kata ganti it. Nah, oke. Saya bermaksud membelinya. Begitu kira-kira kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. On 9. Begitu pemirsa ya. Itulah mengarang ya. Ini sudah 102 kata, lumayan ya kalau pemirsa dikasih tugas dari guru minimal 100. Ini udah 100 kata ya. Coba kita cek. 2 days ago I wanted to buy a smartphone, then I went downtown. Next I found a store which ini harus dipilih mau yang that atau mau yang which ya. Tidak boleh dua-duanya. Sells various smartphones. However, I didn't find a smartphone. Atau kita bisa merubahnya ini menjadi I didn't find it ya. Atau smartphone karena ada kata-kata that I like. A smartphone that I like. Finally, I went home without a smartphone. I intended to buy online. Ini juga pakai so ya. So, sehingga atau jadinya ya, saya bermaksud membelinya secara online. Begitu kira-kira pemirsa ya. Semoga bermanfaat. Ingat kalau recount text harus dirubah ke ke bentuk kata kerja lampau atau verb 2. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.